lanjut ya ke soal terakhir, soal keempat. Di soal keempat, di sini ada analisis data berkala. Jadi data penjualan barang X selama beberapa tahun adalah sebagai berikut. Ada tahun 2004, 2005, sampai 2011. Nah, terus ada data penjualannya. Kalau di tahun 2004 itu dia 6.437, terus tahun 2005-nya 5.476, dan seterusnya. Dari data di atas, kita diminta untuk menentukan yang pertama. Meramalkan penjualan barang X pada tahun 2012 dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Terus yang kedua, meramalkan penjualan barang X tahun 2013 dan menggunakan metode tangan bebas. Yang terakhir, dengan menggunakan persamaan hasil metode kuadrat terkecil, kapan penjualan mencapai sekitar $12.093. Oke, kita kerjain dari yang A dulu. Ini menggunakan namanya metode kuadrat terkecil atau disebut juga least square method atau LSM. Nah, kalau least square method ini syarat wajibnya jumlah dari X, total dari X-nya ini, penjualan barang X-nya, itu harus sama dengan 0. Berarti sini kita lihat dulu nih. Si tabelnya ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena di sini ada 8, berarti datanya itu genap. Kalau genap, kita isinya itu pakai angka yang ganjil. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Terus kalau misalkan datanya nanti ganjil nih, misalkan 7 atau 5, nanti isinya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau di sini kita kan genap, nah, berarti kita isinya itu pakai yang ganjil. Ini kan 1, 2, 3, 4, nah yang tengah-tengahnya sini 1. Atasnya kita kasih negatif 1 berarti. Jadi dia saling mengurangi biar nanti totalnya itu 0. Nah, terus di sini 3, 1, 3, 5, terus ini 7. Nah, ini juga berarti sama urutannya negatif 3, negatif 5, dan negatif 7. Nah, kalian jangan lupa totalin dulu nih sebelumnya. Si penjualannya itu totalnya berapa? Kalian jumlahin semuanya. Oke, kita kali, berarti di sini X-nya negatif 7 dikali sama Y-nya 6.437. Itu ketemu negatif 45059. Yang bawahnya juga sama, negatif 5 dikali sama 5476. Ini juga negatif 3 dikali sama 6893. Dan seterusnya ke bawah. Nah, kalau udah kalian kaliin, baru kita totalin semuanya. Totalin si X kali Y-nya, ketemu hasilnya 66.950. Habis itu baru kita kuadratin nih si X kuadratnya. Yang ini. Ini kita kuadratin pangkat 2. Berarti ini negatif 5 pangkat 2. Dan ke bawah sama caranya, dipangkatin 2 semua, baru kita totalin lagi semuanya. Nya 168. Di sini kan kita disuruh meramalkan penjualan barang X di tahun 2012. Karena di sini baru sampai 2011. Cara nyarinya, kita pakai persamaan Y sama dengan A ditambah B dikali X. A di sini yaitu Y bar atau rata-rata dari Y-nya. Rata-rata dari Y-nya itu berarti 68050 dibagi sama
banyaknya data kita. Tadi kan kita udah hitung ya, ini ada 8 data nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Kita bagi 8 aja, ketemu hasilnya 8.506,25. Terus kita cari B-nya. B-nya itu dari mana? Dari sigma X dikali Y dibagi sama sigma X kuadrat. Nah, kita udah hitung nih, sigma XY-nya berarti total dari si XY yaitu 66.950 dibagi sama total dari X kuadrat yaitu 168. Berarti 398,51. Kalau udah, baru kita bikin persamaannya nih di sini. Berarti Y sama dengan A-nya itu 8506,25 ditambah B-nya 398,51 X. Jangan lupa X-nya. Sekarang baru nih kita masuk ke tahun 2012-nya. Untuk X tahun 2012, berarti kita tambahin nih. Kalau misalkan di tabel ini ada 2012, berarti otomatis di sini angka X-nya berapa? 9 dong. Jadi si 2011 aja 7, berarti 2012-nya dia 9, karena pakai perhitungan ganjil ya tadi. Berarti kita masukin di sini tuh 9. Y-nya berarti 8506,25 ditambah 398,1 dikali X-nya itu 9. Kalian ganti X-nya sama 9. Maka hasilnya ini ditambah sama 398,51-nya dikali sama 9. Ketemu 12.092,86. Ini berarti penjualan barang X tahun 2012 itu sebesar 12.092. Ci, tadi tentuin X-nya gimana ya, Ci? Tadi tentuin satunya gitu nilai tengahnya. Oke, kalau nentuin X-nya, kalian pertama hitung dulu nih, data kalian itu ada berapa banyak. Dan dia itu termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Di sini data kita kan ada 8 ya. Ada 1, 2, dan pokoknya ada 8 nih. Nah, kalian lihat di sini ada 8. 8 itu termasuk bilangan genap atau ganjil. Kan dia tuh genap ya. Kalau genap, kita itu nanti isinya pakai angka ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, terus 11, kayak gitu. Nah, kalian hitung nih, kira-kira tengahnya tuh di mana? Ini di sini 8 ya, berarti tengah-tengahnya itu antara 4 dan 5. Jadi kita isi di sini mulai dari 5. 1, 3, 5, 7. Nah, yang atasnya kita isi bilangan negatif. Negatif 1, negatif 3, negatif 5, negatif 7. Fungsinya apa? Ini untuk memenuhi syarat dari least square method. Kan syarat dari least square method itu total X-nya, kalau dijumlahin itu semuanya harus 0. Oke, jadi ini tuh kalau ditotalin semuanya itu harus 0 ya. Ups. Nih, maka ketemukan 0. Kalau misalkan datanya nanti ganjil nih, misalnya 2004 sampai 2010 doang, berarti nanti isinya itu kamu cari dulu tengahnya. Nih ya, aku contohin misalnya. Misal. Ci, berarti cari yang nilai tengah aja ya buat masukin X awalnya ya, Ci ya. Nah, betul. Nih, kalau misalkan ada yang masih bingung, aku contohin di sini. Kalau misalkan dia ganjil nih, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kan dia ganjil nih datanya. Nah, kalian tuh cari nih,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7. Berarti kita masukinnya di sini. 0, terus di sini 1, 2, 3. Nah, di sini berarti kalian juga masukinnya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kayak gitu ya. Paham? Oke, thank you, Ci. Oke. Kita lanjut. Ya, di sini kalau misalkan kalian mau bikin kesimpulannya nih, berarti penjualan barang X pada tahun 2012 sebesar 12.092,86. Kayak gini. Oops, typo. Oke, nah sekarang lanjut ke soal yang B. Meramalkan penjualan barang X tahun 2013 dan menggunakan metode tangan bebas. Metode tangan bebas itu disebut juga sama freehand method. Nah, ini dia caranya itu agak beda di X-nya sama yang freehand, sama yang di square method tadi. Kalau freehand ini, dia X-nya itu urut dari awal. Jadi kita masukin dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kayak gini. Jadi dia itu urut kalau freehand. Kalau least square tadi, perhatiin dulu genap ganjil si jumlah datanya. Terus habis itu kalian jangan lupa totalin Y-nya. Ketemu di sini 68.050 sama kayak yang di square tadi, masih sama. Nah, di sini untuk mencari penjualan barang tahun 2013 sama persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. A-nya di sini kita pakai data yang paling awal, data di tahun yang pertama atau 6437. Nah, terus kita cari nilai B-nya, kita pakai persamaan. Si Y sama dengan A tambah B kali X. Di sini diketahui kita misalnya pakai yang ini. Yang tahun 2011 aja ya, kita coba pakai yang 2011. Maka persamaannya itu Y-nya 12.051 sama dengan A-nya 6437 ditambah B-nya yang dicari, X-nya 7. Ini kan. Nah, di situ kalian pindah ruas, jadi 12.051 dikurang 6437 dibagi sama 7. Maka nanti B-nya ketemu, yaitu 802. Jadi si 12.051 ini, 12.051 dikurang sama 6437 dibagi 7, ketemu hasilnya 802. Udah ketemu A sama B, baru bisa kita masukin ke persamaan yang ini, tahun 2013-nya. Berarti Y sama dengan A-nya itu 6437 ditambah B-nya itu 802. Untuk X-nya, ini kan urut. Kalau misalkan 2011 itu 7, maka 2012-nya nanti 8, 2013-nya itu 9. Ya. Sampai sini ada yang bingung nggak nyari X-nya? Ci. Ya. Sorry Ci, tadi koneksi aku sempat nge-lag bentar. Jadi kalau pakai freehand method mau jumlah datanya genap atau ganjil itu X-nya caranya sama ya dari 0, 1, 2, 3. Gitu. Iya, betul. Kalau freehand method dia itu selalu kayak gini. Mau datanya genap, ganjil,
berapa banyak pun itu dia selalu dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Oke, makasih banyak, Ci. Iya, sama-sama. Nah, untuk cari X yang 2013 ya berarti kita lanjutin aja nih. Kalau 2012 berarti dia 8, 2013 berarti dia 9. Kalau udah kalian masukin ke persamaan jadinya Y sama dengan 6437 ditambah 802 dikali 9. Ini tinggal kita kaliin. Kita totalin semuanya berarti 6437 ditambah sama 802 dikali 9. Ketemu hasilnya Y sama dengan 13.655. Kesimpulannya berarti penjualan barang X tahun 2013. Penjualan barang X pada tahun 2013 dengan menggunakan freehand method 13.655. Ini ya teman-teman. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau semuanya udah paham? Ci, berarti kalau misalnya untuk yang A-nya itu yang data awalnya, kalau misalnya yang B-nya itu yang X terakhirnya. Iya, betul. Oke, thank you, Ci. Iya, sama-sama. Jadi kalian bisa cari A ini dari yang data yang pertamanya. Kalau yang B-nya masukin persamaan, kalian bisa pilih dari yang terakhirnya aja. Terus lanjut, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, ke soal yang C, terakhir. Dengan menggunakan persamaan dari hasil metode kuadrat terkecil, kapan penjualan mencapai sekitar $12.093? Nah, di sini kita disuruhnya itu nyari nih, di tahun berapa sih penjualannya ini bisa $12.093, tapi pakai persamaan yang least square method tadi, yang awal. Jadi, caranya tinggal kita masukin aja nih ke persamaan least square method kita yang pertama. Diambil aja dari yang ini nih, yang 2011. Jadi Y-nya itu, ya teman-teman bisa lihat di sini Y-nya itu 12.000. Di sini dimintanya 12.093, sorry, bukan dari 2011. Jadi kita masukin ulang dari 12.093 ditambah sama A-nya dari sini yang udah kita cari. Jadi 8.506,25 ditambah sama B-nya yaitu 398,51 X. Ya. Sorry, jadi bukan dari yang ke-11 ini tapi dari yang perhitungan A sama B kita tadi. Jadi kita masukin aja nih ke persamaan Y sama dengan A ditambah BX-nya. Karena kita mau mencari X-nya nih kan tahun berapanya, berarti X-nya tuh. Y-nya penjualannya udah dikasih tahu 12.093. Kita masukin. Di sini kalian pindah ruas, jadinya 12.093 dikurang 8.506,25 dibagi sama 398,51. Oke, nah ini ketemu nanti hasilnya yaitu X-nya 9. Berarti nanti X-nya ini 9. X-nya. Kalau X-nya 9, berarti dia itu ada di tahun keberapa? Tadi kan kita udah coba carikan di
Kalau 2011 itu 7, berarti 9 ada di tahun 2012. Nah, kalau teman-teman perhatiin nih, kan tadi kita udah nyari tuh yang di awal. Nih, 12.092,86. Kalau dibulatin kan jadi 12.093 kan. Nah, berarti sama. Dia itu ada di tahun 2012. Kalau dibuat kesimpulan, jadinya penjualan akan mencapai sekitar $12.93 pada tahun 2012. Nah, jadi gini teman-teman untuk pengerjaan soal nomor 4-nya. Sebenarnya sudah sampai di sini aja pembahasan untuk soal statistik satunya, dari soal 1 sampai soal 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang udah datang. Semoga ilmunya bermanfaat.